Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahmudi Siregar dengan NIM 1910800180. Di sini saya akan mempresentasikan studi case saya, yaitu hubungan ekonomi internasional antara Indonesia dan Arab Saudi. Yang pertama, saya akan membahas profil Arab Saudi, kemudian yang kedua kebijakan perdagangan, yang ketiga organisasi Arab Saudi, yang keempat komoditas ekspor impor Arab Saudi, yang kelima negara utama ekspor impor, yang keenam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi, yang ketujuh analisis absolute advantage dan comparative advantage. Yang kedelapan, isu-isu kontroversial dalam perspektif Islam. Profil Arab Saudi. Secara geografis, Arab Saudi terletak di sudut barat daya Asia, berada di persimpangan Afrika, Eropa, dan Asia, serta dikelilingi oleh Laut Merah di bagian barat. Oman dan Yaman di bagian selatan, Uni Emirat Arab, Teluk Arab dan Qatar di bagian timur, serta Irak, Yordania, dan Kuwait di utara. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh, yang merupakan pusat teknologi modern yang menjadi markas besar GCC. Wilayah Arab Saudi sebagian besar mencakup gurun pasir dan hampir seluruh kerajaan gersang atau kering. Kerajaan ini merupakan tempat kelahiran Islam dan memiliki dua kota suci Islam, yaitu Mekkah dan Madinah, di mana setiap tahun umat Muslim berpartisipasi mengunjungi dan beribadah di sana. Potensi dan isu terkini Arab Saudi. Arab Saudi sangat bergantung pada hasil minyak bumi sebagai sumber pemasukan negara. Ketergantungan tersebut terjadi sejak sumber minyak ditemukan pada 3 Maret 1938. Sektor minyak menyumbang 70% pendapatan negara yang memiliki cadangan minyak sebesar 268 miliar barel, atau yang terbesar di dunia. Sayangnya, kejayaan minyak yang telah mengangkat ekonomi kerajaan itu belakangan mulai surut, sehingga mereka mengalami defisit besar-besaran. Saat ini, harga minyak dunia dijual pada kisaran 40 US dollar per barel. Padahal di awal 2014 harga minyak masih 100 US dollar per barel. Akibatnya, Arab Saudi mengalami defisit anggaran sebesar 100 US dollar miliar pada tahun 2015. Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan bilateral di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik. Nilai perdagangan Indonesia Arab Saudi tercatat sebesar 5,5 miliar US dollar pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi selama periode Januari sampai Desember 2021 sebesar 1,5 miliar US dollar, naik sebesar 12,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 1,33 miliar US dollar. Selain itu, total nilai foreign direct investment dari Arab Saudi ke Indonesia mencapai 24,6 juta US dollar pada periode 2016 sampai 2021. Adapun kebijakan perdagangan Arab Saudi. Kebijakan pemerintah Arab Saudi menaikkan harga tarif bea masuk atas beberapa produk yang diantaranya minyak bumi yang dilandasi oleh menurunnya daya asing. Produk Arab Saudi di pasar global. Menurut Jasimuddin tahun 2001, meskipun pemerintahan Arab Saudi sangat mendukung ekonomi pasar bebas berdasarkan persaingan, namun Arab Saudi belum berhasil di dalam persaingan global, sehingga menuntut adanya peninjauan ulang terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh industri domestiknya. Alasan lain yang melandasi kebijakan menaikkan tarif dimungkinkan karena adanya kebijakan nasional dalam memperkuat dan mendorong industri domestiknya setelah tidak lagi mengandalkan kepada sumber daya alam berupa minyak sebagaimana tertuang dalam laporan UNIDO tahun 2006. Organisasi Arab Saudi. Dikutip dari Kemenq.go.id, adanya pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di acara pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 tahun 2020 di Riyadh. Difokuskan pada agenda G20 Presidensi Arab Saudi, upaya penguatan kerjasama bilateral antara kedua negara, dan peningkatan model Islamic Development Bank atau biasa disingkat dengan ISDB Capital Increase. Saat ini Islamic Development Bank
sedang melakukan proses kenaikan modal umum. Pada sisi lain, Indonesia mempunyai kepentingan untuk menaikkan kepemilikan modal ISDB dan menempatkan permanen eksekutif director di ISDB. Kemudian Arab Saudi juga masuk dalam kategori negara OPEC karena memiliki peranan penting dalam pengeksporan minyak. Adapun perkembangan ekspor Arab Saudi ke dunia berdasarkan negara. Di sini ada rentan waktu 2015 sampai 2019 dengan hitungan USD juta atau USD juta dolar. Yang pertama ada di area NES, yang kedua ada Cina, yang ketiga ada Uni Arab Emirates, yang keempat ada India, Singapura, Turki, Belgium, Egypt, Kuwait, Malaysia. Yang mana Indonesia pada posisi 28 di tahun 2015, di tahun 2019 tercatat Indonesia hanya mendapatkan 502 juta US dollar. Kemudian ada perkembangan impor Arab Saudi dari dunia berdasarkan negara. Yang pertama di sini rentan waktu 2015 sampai 2019 dengan hitungan USD juta dolar. Ada yang pertama ada urutan Cina, United States of America, kemudian ada United Arab Emirates, kemudian ada Jerman, Jepang, India, France, Italia, Korea Republik, kemudian ada United Kingdom, yang mana Indonesia menempati urutan ke-16. Negara utama ekspor impor Arab Saudi, ekspor itu ditempatin pertama di area NES, kedua Cina, yang ketiga Uni Arab Emirates, yang keempat ada India, kemudian ada Singapura, Turki, Belgium. Ada impor Cina, USA, kemudian ada United Arab Emirates, kemudian ada Jerman, ada Jepang, ada India, kemudian Prancis. Hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi. Di sini ada tabel perkembangan perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi. Ekspornya migas non-migas dan impornya migas non-migas. Hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi merupakan mitra dagang utama Indonesia yang menempati urutan ke-20. Total nilai ekspor non-migas Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2019 adalah sebesar 1.503 miliar US dollar atau tumbuh 22,9% dibandingkan tahun 2019 selama Januari sampai Oktober 2020. Nilai ekspor non-migas Indonesia tercatat 1.083 miliar US dollar atau turun sebesar 13,5 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.252 miliar US dollar. Pangsa ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2019 adalah 0,92% dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia, diambil dari Trade Map 2020. Berdasarkan data statistik perdagangan, total nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2019 adalah sebesar 1.503 miliar US dollar yang terdiri dari ekspor migas sebesar 0,17 juta US dollar dan ekspor non-migas sebesar 1.503 miliar US dollar. Sementara total nilai impor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar 3, miliar US dollar yang terdiri dari impor migas sebesar 2,8 miliar US dollar dan impor non-migas sebesar 733 juta US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2019 tercatat defisit sebesar 202,06 miliar US dollar. Dari data di atas, saya menyimpulkan bahwasanya Indonesia bukan menjadi negara utama dalam ekspor dan impor dari negara Arab Saudi. Adapun ekspor Arab Saudi ke Indonesia relatif kecil, yakni hanya bernilai 503 juta US dollar atau 0,2% dari total ekspor Arab Saudi. Dan Indonesia menempati urutan ke-28 sebagai negara tujuan ekspor Arab Saudi. Sedangkan dari perkembangan impor Arab,
Arab Saudi dari dunia berdasarkan negara, Indonesia menempati urutan ke-16 dengan 2.163 juta US dollar atau 1,5% dari total impor Arab Saudi. Adapun analisis absolute advantage dan comparative advantage. Arab Saudi memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kurma karena pertimbangan harga yang murah dan proses yang lebih cepat dibandingkan di Indonesia dikarenakan banyaknya pohon kurma di Arab Saudi. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi karet mentah karena banyak perkebunan karet di Indonesia sehingga harganya relatif lebih murah. Arab Saudi juga memiliki keunggulan absolut seperti adanya minyak bumi dikarenakan sumber utama dari penghasilan negara Arab sendiri dan menjadi bahan ekspor utama untuk ke Indonesia. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan absolut berupa karet dan produk karet sehingga Indonesia akan mengekspor karet dan produk karet ke Arab Saudi. Adapun isu-isu kontroversial dalam perspektif Islam, ada perebutan tahta karena di Arab Saudi itu masih sistemnya kerajaan, jadi masih adanya perebutan tahta. Kemudian ada diizinkannya pakai bikini, ini diizinkannya oleh pemerintahan Arab Saudi di bawah pimpinan putra mahkota Arab Saudi bernama Muhammad bin Salman. Dia bolehnya berpakaian bikini untuk di pantai dan sekitarnya. Kemudian adanya klub malam, ini juga baru aja dibuat pada tahun 2019 untuk umum, dibuka untuk umum. Ini juga dibuat di bawah kepemimpinan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman yang mengizinkannya dibangunnya klub malam di Arab Saudi. Kebiasaan wanita Arab Saudi. Banyaknya aturan yang diubah di Arab Saudi di mana para wanita Arab Saudi ini diberi kebebasan dalam berpenampilan seperti stylish ataupun berpakaian yang lebih seksi, kemudian bolehnya mengendarai sendiri hingga berjualan dan berbisnis sendiri. Kemudian diperbolehkannya bioskop. Sekarang ini bioskop di Arab Saudi kembali beroperasi. Bahkan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berencana membangun bioskop di Arab Saudi lebih banyak lagi. Padahal pada tahun 80-an pemerintahan Arab Saudi menutup seluruh bioskop di Arab Saudi karena film Hollywood dianggap mengajarkan dosa. Adapun referensi yang dari studi case saya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.